Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 yang Bapak cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari bersama-sama kita mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi pertama atau bab pertama yaitu tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran dari materi pertemuan pertama ini yaitu 1. Setelah kalian mempelajari materi ini, Bapak harapkan kalian dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Ada yang menarik di sini yaitu pantun pemantik. Kita baca bersama-sama pantun ini. Ke Jakarta naik sepeda, jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup bermakna, Al-Quran hadis sebagai pedoman. Siang-siang pergi ke taman, hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman, dengan hadis hidup akan bermakna. Sungguh luar biasa makna daripada pantun ini. Pantun ini bermakna bahwa barang siapa yang menjalankan hidupnya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, maka hidupnya akan aman, akan damai, dan akan berkah. Semoga kita semua bisa menjalankan hidup ini dengan sesuai Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, kita memiliki aktivitas yang sangat luar biasa, yaitu kita akan bersama-sama bertafakur, merenungkan tentang materi yang akan kita sama-sama pelajari. Di dalam tulisan ini terdapat kalimat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasulnya. Jadi Allah yang telah mengutus pada kita semua itu para nabi dan rasulnya. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul? Tentu saja mereka memiliki tugas untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Agar apa? Agar selamat dunia dan akhirat. Rasulullah SAW yang kita ketahui bahwa beliau adalah khatamin nabiyyin, beliau adalah nabi terakhir, rasul terakhir. Tidak ada lagi rasul dan nabi setelah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini pelajaran penting ketika zaman sekarang banyak yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, itu adalah ajaran yang sesat. Kalian tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran yang mengatasnamakan ada nabi baru, ada rasul baru. Kita ketahui dalam ajaran agama Islam adalah Rasul terakhir yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Tiada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Kemudian Al-Quran dan hadis menjadi petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran dan hadis di dalamnya terdapat petunjuk, terdapat penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Ketika seseorang mempelajari
Al-Quran dan hadis, maka tentu seorang tersebut akan mengetahui mana yang benar dan salah, mana yang halal dan yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah. Tentu saja ini sebuah anjuran untuk kita semua. Jika kita ingin hidup yang selamat dunia dan akhirat, maka kita harus mempelajari Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis memiliki peranan penting sebagai pedoman hidup kita. Dapat kita simpulkan bahwa hukum di ajaran kita, di ajaran agama Islam, itu satu Al-Quran, yang kedua hadis. Ya, jadi kita harus mengetahuinya bahwa sumber hukum dari kehidupan kita adalah Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dari arti ayat tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran itu sebagai penjelas, sebagai petunjuk, dan sebagai rahmat bagi kita yang beriman. Maka tentunya kita harus sering membaca Al-Quran, kita harus datang ke pengajian untuk mendengarkan tafsir atau arti dan makna dari Al-Quran. Bapak harapkan dari aktivitas bertafakur ini, satu, kalian memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul. Kemudian mereka diberikan tugas oleh Allah untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Agar apa? Agar umatnya selamat dunia akhirat. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk, penjelas, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka kalian harus sering-sering membaca Al-Quran, harus sering-sering kalian mendatangi majelis taklim agar kalian dapat memahami makna dari Al-Quran tersebut. Kemudian kalian memahami makna daripada petunjuk, penjelas, dan pembeda. Setelah itu kalian akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang halal, dan mana yang haram. Setelah itu kalian mampu mengetahui kedudukan hadis. Hadis adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Nah, kedua sumber ini, Al-Quran dan hadis, adalah pokok daripada hukum ajaran agama Islam yang harus kita patuhi. Ketika kita mematuhi Al-Quran, mematuhi hadis, maka tentulah kita akan menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Itulah akhir daripada tujuan perjalanan hidup manusia, mendapatkan ridho Allah dan selamat dunia akhirat. Barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, mendapatkan ridho Allah, maka harus hidupnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita akan mempelajari Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan Rasul, kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kita ketahui setelah membaca ayat ini, maka perintah daripada Al-Quran surat An-Nisa ini, poin pentingnya adalah kita harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah yaitu menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan yang tertulis di dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran sudah memerintahkan kepada kita, atau Allah memerintahkan kepada kita melalui Al-Quran tentang menjalankan sholat, tentang menjalankan zakat, tentang menjalankan puasa, tentang harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ketika kita mengetahui bahwa di dalam Al-Quran ada perintah sholat, zakat, puasa, berbakti kepada orang tua, maka kita harus menjalankannya. Itulah yang dimaksudkan taat kepada Allah. Contoh halnya seperti sholat 5 waktu yang wajib, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Itu adalah perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Maka kita harus taat kepada Allah. Salah satu contoh taat kepada Allah yaitu yang Bapak barusan katakan. Kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Dan masih banyak lagi yang harus kita taati daripada perintah Allah. Kemudian taati Rasul. Taatilah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis-hadis yang memberikan penjelasan, memberikan peringatan, dan memberikan petunjuk bagi kita semua. Salah satu hadis yang masyhur, terkenal, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, itu kita harus menjalankannya. Ketika kita taat kepada Rasul, maka kita harus menjalankan apa yang Rasul katakan melalui hadis-hadisnya. Nah, dalam poin penting ayat tersebut, ayat ini, tadi satu, kita harus taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin atau ulil amri. Pemimpin-pemimpin yang dimaksud di sini secara universal, maka contoh hal kecilnya, kita harus taat kepada pemerintah. Apalagi situasi saat ini kita sedang mengalami, dunia ini sedang mengalami pandemi, ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemerintah Republik Indonesia itu memerintahkan kepada kita agar mentaati protokol kesehatan atau prokes. Maka secara aturan kita harus mentaati kepada pemerintah, karena pemerintah menjalankan atau memerintahkan sesuatu yang benar. Jikalau pemerintah memerintahkan kepada jalan yang sesat, maka kita wajib untuk menolaknya. Tetapi ketika pemerintah mengajak kita untuk menjalankan sesuatu yang benar, maka kita harus menjalankannya. Contoh, menjalankan prokes, protokol kesehatan. Apa dari fungsi prokes itu? Satu, prokes atau protokol kesehatan itu menjaga diri kita agar tidak terkena virus COVID-19. Selain kita menjaga diri, kita pun harus melindungi orang-orang yang ada di sekitar diri kita. Kalau kita kembalikan lagi kepada keterangan hadis Nabi, maka ada hadis yang mengatakan
bahwasanya kita itu harus bisa menyayangi sesama umat muslim itu seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ya, jadi kita menyayangi diri kita itu untuk menjaga agar tidak terpapar virus, kita pun harus menjaga orang-orang di sekeliling kita agar mereka pun juga tidak terkena dari virus COVID-19 tersebut. Nah, kita harus taat kepada ulil amri. Untuk saat ini, poin pentingnya kita harus mentaati protokol kesehatan. Jangan sampai kita membuat diri kita itu terzolimi oleh perilaku kita. Kita dilarang mendolimi diri kita sendiri. Mendolimi diri kita sendiri dilarang, apalagi mendolimi orang lain. Yang dimaksud dengan mendolimi diri kita itu adalah dengan tidak taat kepada protokol kesehatan. Ya, itulah maksud daripada taat kepada ulil amri. Semoga pemaparan singkat ini dapat kalian pahami. Yang kedua ada Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kita baca bersama-sama kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tentu saja sudah jelas dari ayat tersebut, dan artinya pun sudah kita pahami bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar dapat menjelaskan kepada kita semua Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kita harus sekali lagi semangat dalam membaca Al-Quran. Semangat dalam mencari makna arti daripada ayat-ayat Al-Quran. Mencari makna dan arti ayat-ayat Al-Quran bisa kita cari di pengajian majelis taklim yang ada di tempat kita masing-masing. Karena Bapak garis bawah ini ya, pahami ya, setiap yang dikatakan oleh para ustadz, kiai, ajengan itu bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sudah mereka maknai. Jadi kita tinggal mendengarkan saja, kita tinggal menerapkan di kehidupan sehari-hari. Setelah kita mendengarkan, memahami, kemudian kita aplikasikan, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tajwid, alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Di sini Bapak akan jelaskan secara singkat saja. Untuk alif lam samsiah, kalian dengan mudah akan mendefinisikan bahwa ini bacaan alif lam samsiah dengan melihat huruf dari alif lam, kemudian di situ ada huruf yang bertasydid. Ya, contoh alif lam ro, alif lam ro, ar-Rahman. Di situ ada alif lam, kemudian ada huruf yang bertasydid. Ya, yang huruf bertasydid. Maka sangat jelas bisa kita definisikan bahwa ayat tersebut adalah atau kalimat tersebut adalah huruf bacaan alif lam samsiah. Jadi ciri dari alif lam samsiah itu setelah alif lam ada huruf yang bertasydid. Kemudian yang kedua alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah bisa dengan mudah kita mendefinisikannya dengan cara kita melihat alif
lam, alif lam, alifnya berharokat, lamnya itu sukun, ya. Nah, alifnya berharokat jabar, lamnya lam sukun atau lam mati. Jadi cara mendefinisikannya sangat mudah sekali. Kita lihat saja di situ ada alif lam ha, ya. Alif lam ha. Alif lam tentu saja huruf alif lam samsiah. Alif lam komariah. Kemudian di sananya ada huruf H. Jadi cara menentukan daripada bacaan alif lam komariah, kalau ada alif dan lam diikuti dengan huruf yang ada 14 sesuai dengan huruf alif lam komariah, maka kita dapat pastikan bahwa alif, lam, lamnya sukun atau lamnya mati, kemudian selanjutnya huruf alif lam komariah, maka di situ kita bisa definisikan bahwa itu huruf alif lam komariah. Mudah sekali kan? Ini Bapak memberikan yang mudah-mudah saja untuk kalian pahami. Nah, contoh yang kedua, ghairil maghdub. Nah, ghairil maghdub ada alif, ya, alif, kemudian lam, ditambah ada mim. Ghairil maghdub, alif, lam, lamnya itu kemudian ada harokat atau lamnya itu sukun atau mati, maka dipastikan itu alif lam komariah. Jadi gampang sekali untuk membedakan mana alif lam samsiah, alif lam komariah. Kalau alif lam samsiah itu alif lam kemudian ada huruf yang bertasdid. Kalau komariah alif lam, lamnya mati atau sukun, kemudian ada huruf yang 14. Tentunya huruf 14-nya huruf 14 alif lam komariah. Mudah, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hukum tajwid daripada alif lam samsiah dan alif lam komariah. Terima kasih ya anak-anakku, semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Untuk absen, Bapak tuliskan di deskripsi link YouTube ini, dan untuk tugas pun Bapak tuliskan di deskripsi channel YouTube Bapak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.